Kekuasaan menurut Foucault. Michel Foucault ini selalu memiliki pemikiran yang berbeda dari pemikir-pemikir di era sebelumnya. Dalam konteks melihat sebuah kekuasaan saja, Foucault memiliki sudut pandang yang cukup unik dibanding yang lain. Karena menurutnya berpikir dengan cara tradisional telah mengungkap banyak kelemahan. Beberapa poin pemikirannya tentang kekuasaan. Tidak pernah ada klaim atau definisi dari kebenaran, karena sejatinya sebuah definisi atau kebenaran dari sesuatu itu bergantung dari siapa yang sedang berkuasa pada saat itu. Contohnya, definisi kegilaan akan bergantung dari kelompok mana yang berkuasa dan bagaimana cara mereka melihat kegilaan, berbeda dengan pandangan para ahli sebelumnya, yang cenderung memandang kekuasaan sebagai suatu entitas yang terpusat pada negara atau institusi tertentu. Foucault menekankan bahwa kekuasaan bukanlah suatu entitas yang terlokalisasi dalam struktur formal semata. Sebaliknya, dia menekankan bahwa kekuasaan merembes ke dalam setiap aspek kehidupan. Hadir di mana-mana, dan dimiliki oleh semua orang, bukan hanya oleh pemerintah atau aparat negara. Marx memandang kekuasaan sebagai suatu objek yang dapat dimiliki dan dikuasai. Foucault melihatnya sebagai sebuah proses yang lebih kompleks dan tersebar di seluruh masyarakat. Baginya, kekuasaan tidak hanya bersifat hierarkis, tetapi juga terdiri dari jaringan relasi dan praktik-praktik yang meluas di antara individu-individu. Karena Foucault yakin bahwa pola kekuasaan itu dinamis, bisa berubah sesuai eranya. Maka dengan demikian, pandangan Foucault tentang kekuasaan menyoroti kompleksitasnya yang melampaui pemahaman konvensional. Ia menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya ada dalam bentuk lembaga-lembaga formal, tetapi juga tercermin dalam praktik-praktik sehari-hari dan relasi sosial yang melintasi berbagai dimensi kehidupan manusia. Kemudian bagaimana sebenarnya konsep dasar kekuasaan itu sendiri menurut Foucault? Menurut Foucault, definisi kekuasaan terbagi dua, ada negatif dan positif. Pada definisi negatif, Foucault banyak menolak pandangan para ahli lain yang berbicara soal kekuasaan. Hal 43. Dalam definisi positifnya, Foucault menyatakan bahwa kekuasaan adalah seluruh rangkaian tindakan yang menekan dan mendorong tindakan lain melalui persuasi, stimulasi, rayuan, paksaan, dan larangan. Kekuasaan bukan institusi, bukan struktur. Bukan pula kekuatan yang dimiliki, melainkan nama yang diberikan untuk situasi strategis yang kompleks dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, kekuasaan itu beragam, menyebar seperti jaringan, dan produktif, di mana kekuasaan lahir dari perbedaan dan ketidaksamaan. Kekuasaan itu produktif dan tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Sasaran kekuasaan adalah tubuh dan tujuannya adalah untuk mencapai kepatuhan agar dapat produktif. Kekuasaan memberikan struktur dan aktivitas dalam masyarakat. Struktur hukum, politik, aturan sosial, dan pengetahuan secara keseluruhan melanggengkan dominasi dan menjamin reproduksi kepatuhan. Jika kekuasaan itu produktif dan merembes pada konsep dasar kekuasaan Foucault, hal 45, kekuasaan dipahami sebagai suatu fenomena yang terkait erat dengan strategi yang digunakan oleh pihak tertentu untuk menggerakkan pihak lain agar patuh atau tunduk, atau bahkan mendapatkan dukungan dari pihak lain. Penekanan Foucault terhadap kekuasaan mencerminkan pandangannya bahwa 1. Kekuasaan dalam konteks relasi. Foucault memperluas pemahaman tentang kekuasaan dengan menekankan pentingnya memahami konteks relasi yang kompleks di mana kekuasaan beroperasi. Ini mencakup tidak hanya hubungan-hubungan yang teratur, hierarkis,
dan terkoordinasi, tetapi juga dinamika interaksi yang lebih kompleks antara berbagai agen kekuasaan. 2. Struktur tindakan kekuasaan. Foucault menyoroti beragam strategi dan mekanisme yang digunakan oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan untuk mencapai tujuan mereka. Ini termasuk tidak hanya penggunaan rangsangan dan persuasi, tetapi juga penggunaan paksaan dan larangan untuk mengontrol perilaku dan pikiran individu atau kelompok. 3. Dekonstruksi kekuasaan yang tidak tertentu. Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya berasal dari otoritas yang terpusat atau institusi formal, tetapi juga muncul dalam berbagai bentuk struktur sosial yang tersebar di seluruh masyarakat. Kesimpulannya, Foucault tidak menolak konsep otoritas sebagai sumber kekuasaan. Namun ia mengkritik analisis kekuasaan yang hanya memandang otoritas sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang beroperasi. Menurut Foucault, pendekatan semacam ini mengabaikan potensi gerakan-gerakan yang muncul dari arah yang berlawanan. Meskipun gerakan tersebut mungkin kecil atau tidak terlihat secara langsung, namun dapat menjadi strategi yang terkoordinasi dan menghasilkan dampak baru yang signifikan dalam dinamika relasi kekuasaan. Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan lagi dan lagi. Foucault tidak pernah setuju bahwa kekuasaan itu adalah sebuah hal yang sederhana. Kekuasaan itu rumit dan kompleks. Ia menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan seringkali melibatkan interaksi yang rumit dan tidak terduga antara berbagai pihak. Selain itu, Foucault menekankan peran penting teknologi dalam membentuk dan memengaruhi kekuasaan. Foucault menghadirkan sebuah pandangan yang mendalam tentang sifat pengetahuan dan kekuasaan, menggambarkan pengetahuan sebagai lebih dari sekadar kumpulan fakta yang netral. Baginya, pengetahuan tidak hanya merupakan sekumpulan informasi objektif, melainkan sebuah wacana yang berfungsi dalam konteks kekuasaan. Pengetahuan tidak ada di luar kekuasaan, ia posisinya ada di dalam kekuasaan itu sendiri. Pengetahuan bisa jadi strategi paling mematikan karena ia bekerja secara halus dan tersembunyi di dalam struktur organisasi sosial. Ini menciptakan suatu paradoks di mana kekuasaan yang paling kuat adalah yang paling tidak terlihat. Apa bukti kehebatan pengetahuan? Pengetahuan, sebagai salah satu instrumen kekuasaan, tidak bersifat netral, melainkan memiliki dimensi politis yang kuat. Pengetahuan membentuk dan mengatur aktivitas serta kehidupan manusia melalui berbagai aturan dan norma yang ada dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, pengetahuan juga berperan sebagai alat kontrol sosial yang kuat. Contoh dari hal ini adalah bagaimana narasi, konsep kepercayaan, dan ideologi dapat digunakan untuk membentuk pandangan dunia dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Karena pengetahuan bersifat ilusi, ia bisa dengan mudah masuk ke tubuh individu tanpa melalui kekerasan bahkan sentuhan fisik. Analoginya ada pada konsep panoptikon milik Foucault. Kekuasaan beroperasi pada tingkatan mikro dalam kehidupan sehari-hari dan tidak selalu bersifat negatif. Sebaliknya, kekuasaan dapat menghasilkan kesenangan dan makna. Sebagai contoh, kekuasaan dapat dilihat dalam cara orang tua mendidik anak-anak mereka, bagaimana guru mengajar murid-muridnya, dan bagaimana dokter menangani pasien mereka. Dalam semua contoh ini, kekuasaan tidak hanya menekan atau membatasi, tetapi juga menciptakan dan memproduksi bentuk-bentuk perilaku dan pengetahuan yang baru. Lebih besar dari untuk membuktikan hal ini dalam penelitian ini, perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat efek produktif dari kekuasaan. Pengetahuan menjadi otoritas yang menetapkan batasan pada prinsip-prinsip yang diakui, mengatasi yang lain.
dan memainkan perannya dengan menjadi bagian sadar dari realitas melalui internalisasi nilai-nilai. Hal ini membuat kekuasaan menjadi penggerak otomatis bagi tindakan individu. Sesuatu yang penting diketahui adalah, kekuasaan dikenali melalui efeknya. Bentuk pengetahuan atau rezim wacana yang otoritatif adalah efek kekuasaan. Ini lanjutan penyelidikan Foucault terkait kekuasaan setelah Foucault melakukan pendalaman dan analisa terkait kekuasaan. Penelitian Foucault berlanjut ke pertanyaan besar tentang bagaimana kekuasaan beroperasi di era modern. Menurut Foucault, tidak ada model umum untuk hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Setiap era memiliki karakteristik hubungan pengetahuan dan kekuasaan yang berbeda. Oleh karena itu, Foucault berargumen bahwa pengetahuan dan kebenaran tidak pernah netral atau objektif, tetapi selalu terkait dengan kekuasaan. Pengetahuan dikonstruksi melalui praktik sosial dan diskursus. Foucault melihat kebenaran sebagai hasil dari kekuasaan dan relasi sosial. Dengan menganalisis bagaimana komedian menyampaikan pengetahuan atau kebenaran melalui humor, kita dapat memahami bagaimana mereka mempengaruhi persepsi dan pemahaman audiens tentang isu-isu sosial. Lebih besar dari situ, maka fokus dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana seorang komedian itu memproduksi kekuasaan melalui pengetahuan sesuai konsep Foucault. Bukan tentang mencari kebenaran, apakah yang dilakukan seorang komedian ini adalah bentuk kekuasaan atau bukan. Wacana Foucault menekankan bahwa wacana adalah salah satu elemen kunci dalam konteks kekuasaan, karena wacana melibatkan proses penjelasan, pengklasifikasian, dan pemikiran tentang individu serta pengetahuan dalam konteks relasi kekuasaan. Wacana dan kekuasaan dipengaruhi oleh individu yang memiliki pengetahuan atau pemikiran kreatif. Individu yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan membangun hubungan kekuasaan dan pengetahuan antara mereka yang memberikan otoritas dan mereka yang diberi wewenang. Dalam konteks wacana, bahasa adalah bentuk yang kuat dari sebuah pengetahuan di dalam wacana. Wacana dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memahami realitas, karena ia mencerminkan cara berpikir, mengetahui, dan mengungkapkan hal-hal yang ada. Sama seperti pengetahuan, wacana tidak bersifat netral sebagai medium untuk membentuk makna terhadap suatu hal. Sebaliknya, wacana memiliki peran yang aktif dalam membentuk, mengatur, dan memproduksi makna, nilai, serta pengetahuan tentang objek tertentu. Contohnya adalah isu lingkungan hidup. Industri besar sering menekankan pertumbuhan ekonomi, meragukan perubahan iklim. Sementara itu, kelompok lingkungan menyoroti perlindungan lingkungan dan tindakan cepat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini menunjukkan bahwa wacana tentang lingkungan tidak netral dan tergantung pada kepentingan dan kekuasaan yang ada di dalamnya. Maka dari itu, Foucault menekankan pentingnya diskursus sebagai cara di mana pengetahuan dan kekuasaan dikonstruksi dan dipertahankan. Diskursus mengatur apa yang bisa dikatakan, oleh siapa, dan dalam konteks apa. Menurut Foucault, diskursus adalah alat kekuasaan yang menentukan bagaimana pengetahuan disebarkan dan dibatasi. Dengan menganalisis bagaimana komedian menciptakan dan mengontrol diskursus, kita dapat memahami bagaimana mereka berkontribusi pada pembentukan opini publik dan norma sosial.